Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza, NIM 210304190, mata kuliah Hukum Bisnis, dosen pengampu Bapak Jenny Berlian. Pada video kali ini, saya akan menayangkan presentasi tentang hak aki atau hak kekayaan intelektual sebagai syarat nilai UTS saya di mata kuliah Hukum Bisnis. Apa sih hak kekayaan intelektual itu? Apakah setiap warga negara bisa mendapatkan hak tersebut? Jadi, hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk mendapatkan hasil produk atau jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual berguna untuk melindungi reputasi, dorong dan menghargai setiap inovasi, serta penciptanya melalui sistem insentif dan mencegahnya adanya duplikasi. Jadi, di sini setiap warga negara dapat menghasilkan produk atau barang atau jasa dari hasil pemikiran sendiri tanpa meniru punya orang lain, maka dia berhak mendapatkan hak haki. Fungsi dan tujuan haki. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan haki. Yang pertama yaitu sebagai pelindung hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Kedua, mengantisipasi juga dan mencegah terjadinya pelanggaran hak haki atas milik orang lain. Tiga, meningkatkan kompetensi, khususnya dalam hal komersial kekayaan intelektual. Dan keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian dan industri yang ada di Indonesia. Ruang lingkup tentang haki ada dua, yaitu hak ekonomi dan hak atas cipta. Hak ekonomi adalah hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, penyiaran, pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Hak atas cipta adalah hak yang merujuk langsung terhadap objek ciptaannya, seperti program komputer, buku, foto. Dasar hukum tentang haki yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang hak paten, yaitu tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, itu merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu pelindungan tentang merek. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Prinsip haki ada 4, yaitu prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, prinsip keadilan, dan prinsip sosial. Jenis-jenis haki. Pertama yaitu hak cipta. Hak yang diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk mengembangkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segalanya sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungan dari hak kekayaan industri. Yang pertama adalah hak paten, yaitu hak yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Kedua, hak merek, berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Simbol terkait haki, yaitu untuk mengetahui karya yang telah tercatat, maka dibuatkan simbol di produk tertentu, yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengenai haki suatu produk. Yang pertama yaitu trademark, yang kedua yaitu sertifikat. Kesimpulannya, dengan mengetahui aturan tentang haki, diharapkan para pelaku usaha akan tetap memproduksi karya cipta di bidang jasa atau produk tanpa harus merugikan atau dirugikan oleh pihak lain. Indonesia telah menganggap isu ini menjadi masalah yang sangat penting. Telah memiliki satu direktorat khusus tentang haki, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Terima kasih. Sekian dari video presentasi saya. Jika banyak saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.